Lalat buah. Lalat buah menyandang gelar sebagai hewan pertama dalam sejarah yang berhasil dikirim ke luar angkasa. Tujuan peluncurannya adalah untuk mempelajari bagaimana radiasi yang tinggi di luar angkasa dapat mempengaruhi makhluk hidup. Eksperimen ini dilakukan oleh ilmuwan Amerika Serikat pada 20 Februari 1947 menggunakan roket VE-2 hasil rampasan dari Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Di dalam kapsul kecil roket tersebut ditempatkan sekumpulan lalat buah. Roket ini berhasil membawa lalat-lalat tersebut hingga ketinggian sekitar 109 km, melewati garis Kármán yang menjadi batas resmi antara atmosfer bumi dan luar angkasa. Alasan lalat buah dipilih adalah karena mereka murah, mudah dikembangbiakan dalam jumlah besar, dan secara genetik memiliki cukup banyak kesamaan dengan makhluk hidup lain, termasuk manusia, sehingga cocok dijadikan model untuk mempelajari dampak radiasi kosmik terhadap sel dan materi genetik. Setelah mencapai puncak lintasannya, kapsul berisi lalat buah ini terpisah dari badan roket dan turun kembali ke bumi menggunakan parasut. Ketika tim ilmuwan membuka kapsul tersebut, mereka menemukan bahwa seluruh lalat buah masih hidup dan tidak menunjukkan kerusakan genetik yang berarti akibat paparan radiasi kosmik dalam durasi singkat tersebut. Monyet. Setelah berhasil dengan lalat buah, para ilmuwan menguji makhluk yang lebih kompleks secara biologis, yaitu mamalia. Monyet dipilih karena struktur fisiologisnya yang jauh lebih mendekati manusia dibanding lalat buah, terutama dalam hal sistem peredaran darah, jantung, dan otak. Pada 14 Juni 1949, seekor monyet bernama Albert II diluncurkan menggunakan roket VE-2 yang telah dimodifikasi. Albert II berhasil mencapai ketinggian sekitar 134 km, jauh melampaui batas luar angkasa. Sepanjang perjalanannya ke luar angkasa, Albert II tercatat masih hidup. Namun, nasib tragis terjadi saat dia kembali ke bumi. Sistem parasut yang seharusnya membawa dia ke permukaan gagal berfungsi, sehingga kapsul yang mengangkutnya jatuh dengan kecepatan tinggi. Albert II meninggal akibat benturan tersebut. Kegagalan ini bukan yang terakhir. Beberapa monyet lain bernama Albert III, 4, 5, dan 6 diluncurkan pada tahun-tahun berikutnya, dan sebagian besar juga mengalami nasib serupa. Kematian mereka terjadi karena teknologi roket, sistem pendukung kehidupan, dan mekanisme pendaratan masih berada pada tahap awal pengembangan. Pada saat itu, para ilmuwan masih belajar bagaimana membuat penerbangan luar angkasa aman bagi makhluk hidup, sehingga berbagai kegagalan teknis masih sering terjadi. Anjing. Jika Amerika menggunakan monyet untuk eksperimen luar angkasanya, Uni Soviet justru memilih anjing. Anjing dianggap cocok untuk eksperimen tersebut karena anjing mudah dilatih, relatif tenang dalam ruang sempit, dan tubuhnya cukup kuat untuk menghadapi kondisi peluncuran. Program ini dimulai sejak awal 1950-an dengan menggunakan anjing-anjing jalanan Moskow, karena diyakini anjing yang terbiasa hidup di jalanan lebih tahan terhadap kondisi ekstrim dan stres dibanding anjing peliharaan biasa. Nama paling ikonik dari program ini adalah seekor anjing betina bernama Laika. Pada 3 November 1957, Laika diluncurkan dengan wahana Sputnik 2, hanya sebulan setelah Sputnik 1 mengejutkan dunia sebagai satelit buatan pertama yang mengorbit bumi. Laika menjadi makhluk hidup pertama yang mengorbit bumi, sebuah pencapaian luar biasa, namun disertai kenyataan pahit. Wahana ini tidak dirancang untuk kembali ke bumi. Selama bertahun-tahun, otoritas Soviet mengklaim bahwa Laika bertahan hidup selama beberapa hari sebelum akhirnya kehabisan oksigen dan mati dengan tenang. Namun pada tahun 2002, seorang ilmuwan Rusia mengungkap fakta sebenarnya. Laika meninggal hanya beberapa jam setelah peluncuran akibat kepanasan berlebih dan stres, sesuatu yang tidak terdeteksi dengan baik oleh sistem pengukur saat itu. Kematian Laika sempat menuai kritik keras dari berbagai kalangan pecinta hewan di seluruh dunia. Namun program ini terus berlanjut, dan pada 19 Agustus 1960, dua anjing bernama Belka dan Strelka diluncurkan dengan wahana Sputnik 5. Kali ini, keduanya berhasil mengorbit bumi sebanyak 17 kali dan kembali ke bumi dengan selamat, menjadikan mereka hewan pertama yang berhasil mengorbit planet ini dan pulang dengan sehat. Menariknya, salah satu anak Strelka kemudian dihadiahkan kepada keluarga Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, sebagai simbol diplomasi di tengah ketegangan Perang Dingin. Simpanse. Simpanse memainkan peran penting sebagai langkah terakhir sebelum manusia benar-benar diluncurkan ke luar angkasa dalam program Amerika Serikat. Alasannya sederhana,
Simpanse memiliki kemampuan kognitif yang jauh lebih tinggi dibanding monyet biasa, sehingga bisa dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu selama penerbangan, bukan sekedar menjadi subjek pengamatan pasif. Pada 31 Januari 1961, seekor simpanse bernama Ham diluncurkan menggunakan kapsul Mercury dalam misi bernama Mercury Redstone 2. Sebelum peluncuran, Ham telah menjalani latihan intensif selama berbulan-bulan, termasuk dilatih untuk menarik tuas tertentu ketika melihat lampu berkedip, sebagai simulasi tugas yang nantinya akan dilakukan astronot manusia. Selama penerbangan yang berlangsung sekitar 16 menit, Ham berhasil menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik, meskipun mengalami sedikit keterlambatan reaksi akibat gaya gravitasi tinggi saat peluncuran. Kapsulnya berhasil mendarat dengan selamat di Samudra Atlantik. Ketika ditemukan tim penyelamat, Ham dalam kondisi sedikit lelah, namun tetap sehat, bahkan terlihat cukup kooperatif saat difoto oleh media. Keberhasilan misi Ham inilah yang akhirnya meyakinkan NASA untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, mengirim manusia. Hanya sekitar 3 bulan kemudian, pada 5 Mei 1961, astronot Alan Shepard menjadi orang Amerika pertama yang terbang ke luar angkasa, menggunakan wahana yang sama dengan yang membawa Ham. Setelah pensiun dari program luar angkasa, Ham menghabiskan sisa hidupnya di kebun binatang Washington dan kemudian di Taman Zoologi Carolina Utara. Dia hidup hingga usia 26 tahun. Kucing. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang lebih banyak menggunakan monyet dan anjing, Prancis memilih pendekatan berbeda dengan mengirim kucing ke luar angkasa. Pada 18 Oktober 1963, Badan Antariksa Prancis meluncurkan seekor kucing hitam putih bernama Felicette menggunakan roket Veronique AGE dari fasilitas peluncuran di Aljazair. Felicette awalnya adalah salah satu dari 14 kucing yang menjalani pelatihan ketat untuk misi ini. Dia dipilih karena memiliki temperamen paling tenang dibanding kucing lainnya. Sebelum peluncuran, elektroda kecil dipasang pada kepalanya untuk merekam aktivitas neurologis selama penerbangan, untuk memahami bagaimana sistem saraf pusat bereaksi terhadap kondisi tanpa gravitasi dan percepatan tinggi. Penerbangan Felicette berlangsung sekitar 15 menit, mencapai ketinggian sekitar 157 km. Lalu kapsulnya kembali turun dengan parasut dan mendarat dengan selamat. Pada Desember 2019, sebuah kampanye penggalangan dana internasional berhasil mendirikan patung peringatan untuk Felicette di International Space University, Prancis, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya bagi ilmu pengetahuan. Kura-kura. Meski terdengar tidak terduga, kura-kura sebenarnya mengambil bagian dalam salah satu misi paling bersejarah dalam perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yaitu perlombaan menuju bulan. Pada September 1968, Uni Soviet meluncurkan misi Zond 5, sebuah wahana tanpa awak yang dirancang untuk menguji kemampuan terbang mengelilingi bulan sebelum akhirnya mengirim kosmonot manusia ke sana. Di dalam wahana tersebut, ditempatkan 2 ekor kura-kura bersama beberapa organisme lain seperti cacing dan tanaman. Zond 5 berhasil terbang mengelilingi bulan pada jarak sekitar 1950 km dari permukaannya, menjadikan kedua kura-kura tersebut sebagai makhluk hidup pertama dalam sejarah yang berhasil mengelilingi bulan, mendahului misi Apollo 8 milik Amerika Serikat yang baru membawa manusia mengelilingi bulan 3 bulan setelahnya. Setelah mengelilingi bulan, wahana Zond 5 kembali menuju bumi dan mendarat di Samudra Hindia, di mana kedua kura-kura tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi hidup oleh kapal penyelamat Soviet. Meski selamat, kedua kura-kura ini kehilangan sekitar 10% dari berat badan mereka akibat perjalanan panjang tanpa banyak asupan makanan. Namun secara keseluruhan, kondisi mereka dinyatakan sehat oleh tim ilmuwan. Keberhasilan misi ini menjadi bukti penting bahwa perjalanan mengelilingi bulan aman dilakukan, memberi keyakinan tambahan bagi NASA untuk melanjutkan misi Apollo 8 dengan awak manusia sungguhan. Laba-laba. Berbeda dari misi-misi sebelumnya yang berfokus pada uji ketahanan tubuh makhluk hidup di luar angkasa, laba-laba dikirim untuk tujuan yang jauh lebih spesifik dan unik, yaitu untuk melakukan sebuah eksperimen sains yang dirancang oleh seorang pelajar SMA bernama Judith Miles, yang memenangkan kompetisi eksperimen luar angkasa pelajar yang diadakan NASA. Dia ingin menguji apakah laba-laba masih bisa menenun jaring dengan pola normal dalam kondisi tanpa gravitasi, atau justru menjadi kacau karena kehilangan panduan arah gravitasi yang biasa mereka gunakan.
Pada Juli 1973, dua laba-laba kebun bernama Arabella dan Anita dibawa ke stasiun luar angkasa Skylab sebagai bagian dari misi Skylab 3. Pada hari pertama eksperimen, Arabella mengalami kesulitan dan menghasilkan jaring dengan pola tidak beraturan, jauh berbeda dari jaring simetris yang biasa dibuat ketika di bumi. Namun secara mengejutkan, dalam beberapa hari berikutnya, Arabella mulai beradaptasi dan berhasil menenun jaring yang hampir menyerupai pola normal, meski benangnya sedikit lebih tipis dan tidak seragam dibanding jaring yang dibuat di bumi. Eksperimen sederhana ini menjadi salah satu bukti paling menarik bahwa makhluk hidup, bahkan yang sekecil laba-laba, memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan gravitasi yang ekstrim. Tikus. Tikus mungkin bukan hewan yang pergi ke luar angkasa paling terkenal, namun mereka adalah salah satu hewan yang paling sering dan paling lama digunakan dalam sejarah riset luar angkasa. Diperkirakan ribuan ekor tikus telah dikirim sejak era 1950-an hingga masa kini. Alasan utamanya adalah kesamaan struktur biologis tikus dengan manusia dalam skala kecil, terutama pada sistem tulang, otot, jantung, dan metabolisme. Sehingga hasil risetnya bisa digunakan untuk memahami dampak luar angkasa terhadap tubuh manusia. Salah satu program penting dalam riset tikus di luar angkasa adalah program Rodent Research milik NASA yang dimulai sejak 2014. Dalam program ini, tikus-tikus dikirim ke stasiun luar angkasa internasional untuk tinggal dalam jangka waktu beberapa minggu hingga berbulan-bulan. Tikus-tikus ini akan tinggal di luar angkasa jauh lebih lama dibanding misi hewan sebelumnya yang biasanya hanya berlangsung beberapa menit hingga beberapa hari. Dengan durasi yang lebih panjang ini, para ilmuwan bisa mempelajari efek jangka panjang gaya gravitasi rendah terhadap makhluk hidup. Beberapa temuan dari program ini adalah kepadatan tulang tikus yang menurun drastis, kekuatan ototnya yang melemah, hingga perubahan pada sistem kekebalan tubuh dan pola tidur. Data dari riset tikus ini menjadi fondasi penting bagi NASA dan badan antariksa lain dalam merancang strategi kesehatan bagi astronot yang akan menjalani misi jangka panjang. Misalnya, rencana misi berawak menuju Mars yang diperkirakan bisa memakan waktu perjalanan hingga berbulan-bulan. Tanpa data dari eksperimen tikus ini, para ilmuwan akan jauh lebih sulit memprediksi dan mengantisipasi risiko kesehatan yang mungkin dihadapi astronot dalam perjalanan luar angkasa jarak jauh. Ikan. Ikan menjadi salah satu kelompok hewan yang menarik untuk diteliti di luar angkasa karena mereka hidup di lingkungan air, sebuah medium yang secara alami sudah mengurangi efek gravitasi dibanding hewan darat. Sehingga cukup menarik untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap kondisi gravitasi rendah yang sesungguhnya. Salah satu eksperimen paling terkenal adalah eksperimen terhadap ikan medaka, sejenis ikan kecil asal Jepang yang sering digunakan dalam riset genetika karena tubuhnya yang transparan sehingga organ dalamnya mudah diamati. Pada 1994, Badan Antariksa Jepang mengirim ikan medaka ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dalam sebuah akuarium khusus yang dirancang untuk menjaga sirkulasi air dan udara meski dalam kondisi tanpa gravitasi. Yang membuat eksperimen ini istimewa, ikan medaka tersebut ternyata tetap melakukan perilaku kawin dan berhasil bertelur selama berada di luar angkasa, menjadikan mereka salah satu vertebrata pertama yang tercatat berkembang biak sepenuhnya di lingkungan luar angkasa, mulai dari pembuahan hingga menetas. Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa meski medaka bisa berkembang biak, terdapat beberapa perubahan pada cara mereka berenang, di mana beberapa ikan berenang dengan pola melingkar tidak beraturan akibat kehilangan referensi gravitasi yang biasa digunakan untuk menjaga keseimbangan. Katak. Pada tahun 1970, NASA meluncurkan misi luar angkasa dengan nama yang cukup unik, yaitu Orbiting Frog Otolith. Nama misi ini merujuk pada otolith, yaitu organ kecil di dalam telinga yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, baik pada katak maupun manusia. Dalam misi ini, 2 ekor katak banteng dewasa ditempatkan dalam wahana kecil dengan elektroda yang ditanam langsung pada organ vestibular mereka, yaitu organ yang mengatur keseimbangan dan orientasi tubuh. Selama sekitar 6 hari mengorbit bumi, sinyal dari elektroda tersebut secara terus-menerus dikirim ke stasiun bumi, merekam bagaimana sistem keseimbangan katak bereaksi terhadap kondisi gravitasi rendah dari waktu ke waktu. Katak dipilih karena sistem keseimbangan pada organ vestibular mereka memiliki banyak kesamaan fungsional dengan manusia, sehingga hasilnya bisa membantu menjelaskan mengapa banyak astronot mengalami Space Adaptation Syndrome, atau yang lebih dikenal sebagai mabuk luar angkasa. Kondisi yang membuat sekitar setengah dari seluruh astronot merasa pusing,
mual, dan disorientasi pada hari-hari pertama misi mereka, sebelum akhirnya tubuh beradaptasi dengan lingkungan gravitasi rendah tersebut. Ubur-ubur. Ubur-ubur mungkin terdengar seperti pilihan yang tidak terduga untuk riset luar angkasa. Namun, makhluk tanpa tulang ini ternyata menjadi subjek salah satu eksperimen paling menarik NASA. Pada tahun 1991, sekitar 2.478 ekor ubur-ubur muda terbang keluar angkasa dalam misi pesawat ulang-alik Columbia. Ubur-ubur dipilih karena memiliki organ keseimbangan sederhana bernama statolith. Struktur kecil berisi kristal kalsium yang membantu mereka mengetahui arah atas dan bawah. Mirip fungsinya dengan organ vestibular pada manusia, namun jauh lebih sederhana secara struktur, sehingga lebih mudah diamati dan dipelajari. Para ilmuwan tertarik meneliti apakah organ keseimbangan ini akan berkembang secara normal jika ubur-ubur tumbuh sejak usia sangat muda dalam kondisi tanpa gravitasi. Setelah kembali ke bumi, ubur-ubur yang tumbuh selama di luar angkasa menunjukkan pola gerakan yang berbeda dan tampak kesulitan menjaga orientasi tubuh dibanding ubur-ubur yang tumbuh normal di bumi, mengindikasikan bahwa gaya berat mikro memang memengaruhi cara organ keseimbangan mereka berkembang sejak tahap awal pertumbuhan. Temuan ini memberi wawasan berharga soal potensi risiko perkembangan sistem saraf pada makhluk hidup, termasuk kemungkinannya pada manusia, apabila proses tumbuh kembang terjadi sepenuhnya di lingkungan tanpa gravitasi normal. Nematoda. Nematoda adalah kelompok cacing gelang tak bersegmen yang berukuran sangat kecil. Hewan ini adalah salah satu hewan paling sederhana secara fisik dalam daftar ini. Namun perannya dalam riset luar angkasa justru sangat besar. Cacing berukuran kurang dari 1 mm ini sering digunakan dalam riset biologi molekuler karena struktur genetiknya yang sudah dipetakan dengan sangat lengkap dan memiliki banyak gen yang mirip fungsinya dengan gen manusia. Nematoda pertama kali dikirim keluar angkasa dalam berbagai misi sejak akhir 1990-an. Termasuk yang paling terkenal berada di pesawat ulang-alik Columbia pada Januari 2003. Misi yang tragisnya berakhir dengan hancurnya pesawat ulang-alik saat kembali memasuki atmosfer bumi. Menariknya, meski seluruh awak manusia dalam misi tersebut gugur, wadah berisi nematoda ditemukan masih utuh di antara puing-puing pesawat, dan cacing-cacing di dalamnya masih hidup. Riset lanjutan pada nematoda di Stasiun Luar Angkasa Internasional menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bisa bertahan hidup, tetapi juga tetap bisa berkembang biak secara normal melewati beberapa generasi dalam kondisi gravitasi rendah. Data genetik dari nematoda ini membantu ilmuwan mempelajari bagaimana genetik makhluk hidup berubah akibat lingkungan luar angkasa. Tardigrada. Tardigrada, atau yang sering dijuluki juga sebagai beruang air, adalah hewan mikroskopis berukuran kurang dari 1 mm yang dikenal sebagai salah satu makhluk paling tangguh yang pernah ada di bumi. Mereka mampu bertahan dalam kondisi ekstrim seperti suhu minus ratusan derajat Celcius, tekanan sangat tinggi, hingga dehidrasi total selama bertahun-tahun. Hewan ini mampu bertahan di kondisi ekstrim berkat kemampuan tubuhnya untuk memasuki kondisi yang disebut kriptobiosis, semacam keadaan mati suri di mana metabolisme tubuh nyaris berhenti total. Pada September 2007, kemampuan luar biasa ini diuji secara langsung di luar angkasa lewat misi yang dilakukan oleh Badan Antariksa Eropa. Dalam misi ini, sekelompok tardigrada ditempatkan di luar wahana luar angkasa, benar-benar terpapar langsung ruang hampa udara dan radiasi kosmik tanpa perlindungan apapun. Sesuatu yang akan langsung mematikan bagi hampir semua makhluk hidup lain dalam hitungan detik. Hasilnya sungguh mengejutkan para ilmuwan. Banyak tardigrada yang berhasil bertahan hidup setelah kembali ke bumi. Dan beberapa di antaranya bahkan masih mampu bertelur dan menghasilkan keturunan yang sehat setelah pengalaman ekstrim tersebut. Tardigrada pun tercatat sebagai hewan pertama yang diketahui mampu bertahan hidup dari paparan langsung ruang hampa udara dan radiasi luar angkasa secara bersamaan. Penemuan ini membuat para ilmuwan semakin tertarik mempelajari mekanisme biologis tardigrada, dengan harapan suatu saat pemahaman ini bisa diterapkan untuk melindungi astronot manusia dari radiasi luar angkasa dalam misi jangka panjang ke masa depan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak misteri dan fakta menarik tentang luar angkasa yang akan kita jelajahi bersama di video berikutnya.